التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وابن حبان عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فركعهما. فقمت فركعتهما ثم عدت. Kemudian di antara sebahagian ibadah salat sunat ada yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Jadi pernah suatu hadis satu sahabat daripada sahabat Nabi disebutkan dalam satu hadis namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah itu sedang duduk. Abi Dzar masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah sedang duduk di dalam masjid. Dilihat oleh Abi Dzar, ya Rasulullah, engkau dalam keadaan duduk. Ujar Nabi, Abu Dzar, apakah engkau tahu, ujar Nabi, sesungguhnya masjid itu mempunyai penghormatan. Jadi manusia ada penghormatannya, masjid pun ada penghormatannya. Apa ujar Abu Dzar, ya Rasulullah, penghormatan setiap orang masuk ke dalam masjid, cara menghormati masjid ya Pak ya Rasul? Ujar Nabi, ketika engkau masuk ke dalam masjid, cara penghormatan dirimu itu adalah raka'atani, 2 rakaat. Berdiri, ujar Nabi, laksanakan 2 rakaat. Atau disebut dengan salat tahiyatul masjid. Jadi setiap masjid, masjid apapun kecuali Masjidil Haram, sunat bagi orang yang masuk ke dalam masjid itu dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau salat di Masjidil Haram, penghormatannya adalah dengan cara tawaf. Jadi kita masuk ke dalam Masjidil Haram, masuk ke dalam Masjidil Haram itu tidak seperti kita masuk masjid ini. Emperan Masjidil Haram itu luar biasa luasnya. Kalau berjalan tuh kalau 5 kilo ada, hanya tak keliling itu belum tentu juga tak keliling. Emperan Masjidil Haram, masuk pulang ke dalam masjid. Jadi kadang kita bingung, nah mana arahnya Masjidil Haram? Karena emperannya aja luas. Dan Masjidil Haram itu adalah ya tempat yang mana dijadikan orang itu tawaf. Jadi bila masuk ke dalam Masjidil Haram, apa yang harus kita lakukan? Tawaf. Berapa kali tawaf? Terserah, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang paling afdalnya adalah 7 keliling. Itu penghormatan masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi kalau cara masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, penghormatannya adalah tahiyatul masjid. Setelah aku mendengar hadis itu, ujar Abu Dzar Al-Ghifari, akhirnya aku tidak pernah meninggalkan lagi salat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid, ada namanya dalam satu ayat Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ujar Allah, masjid itu didasari bagi orang yang beriman adalah dasarnya takwa. Makanya pertama kali ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang dibangun oleh Nabi bukan rumah. Makanya ketika Nabi datang ke kota Madinah kan disambut dengan tala'al badru alaina.
min saniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ujar Nabi, wahai orang-orang Ansar, kalian kan hendak menjamu. Ujar Nabi, masing-masing orang Ansar ini hendak menarik Nabi untuk dijadikan sebagai tamu. Ya Rasulullah, di rumah kami. Ya Rasulullah, di rumah kami. Apa jawaban Rasulullah keadilan dari Nabi? Ujar Nabi, biarkan onta ini berjalan. Ini bijaksananya Rasulullah. Ketika sampai ke kota Madinah, Nabi tidak memilih rumah orang kaya, tidak, rumah orang miskin pun tidak. Ujar Nabi, biarkan onta ini berjalan. Ketika berjalan ontanya Rasulullah SAW, dilihat sahabat terus saja onta ini. Ternyata ketika itu terakhir onta ini dia berhenti, kemudian dia ini tidak mau berjalan lagi di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Makanya Abi Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang pertama kali orang yang menjamu Nabi ketika datang ke kota Madinah. Kalau Abi Ayyub Al-Ansari ini terkenal hadisnya, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa khairul amir amiruha wa khairul jaish dalikal jaish. Ini diabadikan hadisnya di gerbang Sultan Muhammad Al-Fatih di negeri Turki. Kalau kita ke Turki, di situ ada gerbang, ada hadis ini, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa khairul amir amiruha wa khairul jaish dalikal jaish. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abi Ayyub Al-Ansari. Dan Abi Ayyub Al-Ansari ini wafat di negeri Turki. Beliau meninggal, wafatnya, kuburnya ada di negeri Turki. Jadi Nabi pernah mengatakan, ujar Nabi, la tuftahanna al-Qustantiniyah, akan ditaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel ini saat ini ada di Turki, atau disebut dengan Hagia Sophia. Jadi itu dulu sebelum Islam ada, namanya sebelum Rasulullah diutus, namanya gereja Hagia Sophia, yang dijadikan sebagai pusat peribadatan orang Kristiani. Itu adalah Kristen Ortodok, namanya Hagia Sophia. Jadi masjidnya itu dulu adalah namanya gereja. Ketika ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih, berubah menjadi masjid. Setelah masjid, ketika zaman siapa namanya, presiden pertama Turki, Atatürk namanya. Atatürk apa? Ya, itu namanya sebelumnya apa itu gelarnya? Kalau bahasa Arabnya Atatürk, cuman bahasa mana Atatürk apa? Nah, ada tuh makamnya pertama kali presiden Turki. Jadi beliau ini menjadikan itu masjid dirubah menjadi museum. Ketika Presiden Erdogan saat ini dirubah lagi fungsinya menjadi masjid. Makanya di situ tuh ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Allah, Muhammad, dan di situ ada cap Bunda Maria. Gabung situ ada lukisan-lukisan. Itu di Hagia Sophia. Siapa sahabat yang paling terkenal merekam hadis itu? Itu adalah Abi Ayyub Al-Ansari namanya. Dan beliau wafat di negeri Turki. Nah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah tadi dijami oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Apa ditawari sahabat orang Ansari, ya Rasulullah, pian hendak rumah kan? Tempat tinggal kah? Apa jawaban Nabi? Kada ujar Nabi. Ujar Nabi, yang pertama kali yang dibangun, aku menginginkan, ujar Nabi, adalah masjid. Akhirnya dibangunlah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Jadi ada di kota Madinah itu namanya Masjid Quba. Nah, Masjid Quba inilah yang namanya ayat disebutkan, la masjidun nussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Makanya fadilat orang salat di Masjid Quba, ujar Nabi, man tatahhara fi baitih thumma ata masjid Quba'in fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umratin. Orang bersuci di rumah, berwudu, datang ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, maka fadilatnya ujar Nabi sama seperti yang melaksanakan ibadah umrah. Cuma satu masjid yang disebutkan Nabi yang fadilatnya salat 2 rakaat di masjid itu, bersuci di rumahnya, maka seperti salat
maka fadilatnya seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah Masjid Kuba. Apa yang dibentuk oleh Nabi di masjid tadi, makanya bacaan masuk pada dalam masjid beda dengan bacaan masuk pada dalam rumah. Masuk pada dalam masjid kan Allahumma ftahli abwaab rahmatika, Allahumma firli dunubi waftahli abwaab rahmatika, ya Allah buka pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar dari masjid berubah lagi bacaannya, Allahumma firli dunubi waftahli abwaab fadlika. Fadlik ini karunia. Masuk meminta rahmat kepada Allah, pulang meminta karunia. Kenapa jadi minta rahmat? Karena setiap orang masuk ke dalam masjid ini adalah dasar utama mereka ini takwa dan ibadah kepada Tuhan. Makanya disebut dengan rahmat. Sedangkan keluar dari masjid ini, banyak manusia ketika keluar dari masjid bukan ibadah lagi, tapi yang mereka cari adalah urusan-urusan mereka pribadi masing-masing. Disebut dengan karunia. Arti karunia itu adalah rezeki. Makanya disebutkan dalam surah Jumat, "Faidza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Cari karunia Allah Ta'ala. Makanya bacaan masjid ini beda dengan bacaan biasa. Ujar Abi Dzar, ya Rasulullah, apa yang dikerjakan? Salat, ujar Nabi, 2 rakaat penghormatan terhadap masjid. Nah, setelah itu Abu Dzar tidak pernah lagi beliau meninggalkan yang nama salat tahiyatul masjid. Kemudian timbul permasalahan. Kita masuk pada masjid, ternyata langsung duduk. Karena tahiyatul masjid ini sunatnya berlakunya sebelum kita duduk. Apabila sudah duduk, kita sudah posisinya dimasuk pada dalam masjid, sudah dalam keadaan duduk, tidak disunatkan lagi tahiyatul masjid. Artinya berakhirnya tahiyatul masjid ketika kita sudah duduk dalam masjid. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita duduk di dalam masjid belum melaksanakan tahiyatul masjid? Apakah ada cara selain daripada demikian itu? Selain daripada salat 2 rakaat. Di sini disebutkan barang siapa yang masuk ke dalam masjid kemudian tidak melaksanakan tahiyatul masjid, maka sunat bagi dirinya mengganti tahiyatul masjid dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Artinya apa? Ketika membaca tasbih 4 kali, maka sama gantian daripada salat 2 rakaat daripada tahiyatul masjid. Ini hukum bacaan bagi orang yang tidak sempat melaksanakan tahiyatul masjid. Malahan dalam satu perkataan ulama lagi mengatakan apabila kita masuk pada dalam masjid langsung mengerjakan salat duha misalnya, atau misalnya mengerjakan salat qabliyah zuhur atau asar atau qabliyah isya, apakah tahiyatul masjid ini termasuk dikategorikan dia sudah melaksanakannya? Ujar sebagian ulama, masuk sudah. Selama dia masuk ke dalam masjid melaksanakan salat sunat, yang mana salat sunat ini lebih afdal daripada tahiyatul masjid, maka salat tahiyatul masjid dimasukkan ke dalam salat sunat tadi. Makanya kita misalnya hendak paling afdal langsung salat duha dan sebagainya, boleh hukumnya. Jadi tahiyatul masjid ini tata cara penghormatan kita kepada masjid. Kalau zaman dahulu masjid Rasulullah itu terbuat dari tanah. Dan masjid Nabi ini tihang-tihangnya itu daripada kurma, pohon kurma. Kemudian lagi atapnya daripada pelepah-pelepah kurma. Cuman disitulah Rasulullah SAW memberikan tata cara kepada sahabatnya adab ketika masuk pada dalam masjid, itu dengan cara melaksanakan tahiyatul masjid.
Makanya ada dalam satu hadis yang paling istimewa ini, walaupun masjid Nabi dulu kecil, kan masjid di samping masjid itu rumah Nabi. Beda zaman sekarang kan di kota Madinah, rumah Nabi itu masuk dalam area masjid. Kalau dulu masjid kecil masjidnya, kemudian rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu berdampingan dengan masjid. Akhirnya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, saking istimewanya masjid yang ada di kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah setelah membangun Masjid Quba, inna ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya ujar Nabi, antara jarak baiti rumahku dengan mimbarku, disitulah raudhah, kebun daripada kebun surga. Misalnya bagian rumah Nabi kanan, di sini ada pintu. Ketika itu Rasulullah masuk. Di sini Pak Imaman, di sini adalah mimbar. Antara mimbar dengan rumah Nabi jaraknya itu disebut dengan namanya raudhah. Yang mana raudhah ini dikatakan oleh Nabi adalah kebun yang disebut dengan kebun surga. Ini khususiah masjid Rasulullah SAW. Nah, makanya orang berebut masuk ke raudhah. Orang menyebutnya adalah raudhah. Ada sebagian orang kita menyebutnya adalah taman surga. Ada yang mengatakan, sebagian orang namanya adalah tempat mustajabud doa, tempat yang kabul berdoa kepada Allah Ta'ala, itu raudhah. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2018, 2019, itu raudhah itu kita bisa masuk sehari 5 kali. Bisa pagi, siang, malam, yang penting tidak satu jadwal dengan perempuan. Tapi kalau sekarang 1 kali umrah, 1 kalinya masuk ke dalam raudhah. Itu pun harus ada disebut dengan izin masuknya. Bila jumlah izin masuknya 20-nya. Kalau misalnya kita orang 22, izinnya 20, berarti 20 aja mau masuk, 2 bisa tertinggal, untung-untungan. Karena saking istimewanya raudhah. Makanya di dalam masjid ini banyak tempat-tempat yang disebutkan ketika zaman Rasulullah, banyak mempunyai istimewa masing-masing. Masjid Quba seperti umrah. Kemudian lagi Masjid Madinah ada di dalamnya raudhah. Barang siapa salat di sana 1 rakaat sama seperti 1000 rakaat di masjid biasa. Kemudian di kota Madinah ada yang namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Di sana kiblat, di sini kiblat. Di sana menuju Masjid Al-Aqsa, sini menuju ke Baitullah. Ada masjidnya di kota Madinah disebut dengan Masjid Qiblatain. Jadi masing-masing mempunyai keistimewaan, sekalipun masjid tadi tidak dilaksanakan salat Jumat. Namun kita Indonesia, bila masjid salat Jumat namanya Masjid Jami atau Masjid Agung. Bila tidak dilaksanakan salat Jumat, berubah ngarannya langgar. Musalla, surau, langgar, musalla. Tapi kalau di kota-kota Arab tidak ada, biar mencari ngarannya langgar. Awak melanggar. Amun bahasa Banjar kan nyaman dilanggar orang ya. Dilanggar itu diranjah orang, dilanggar orang, diranjah orang. Karena di sana yang namanya tempat ibadah semuanya disebut masjid. Walaupun masjidnya ukuran 4x4 tetap disebut masjid. Cuman bedanya penamaannya adalah ada masjid jami namanya, ada masjid ghairu jami. Arti jami ini dilaksanakan salat Jumat, ghairu jami tidak dilaksanakan salat Jumat. Tapi orang Indonesia mereka menyebutnya adalah musalla, surau atau langgar. Kenapa jadi bedanya antara surau, langgar dan masjid beda? Karena mereka ini orang-orang Arab menyebut dengan masjid supaya orang ini mendapatkan pahala i'tikaf. Kalau namanya langgar, kan ada i'tikaf. Langgar ya, kalau langgar. Kalau langgar kita orang Indonesia seperti satu tempat
yang dijadikan perkumpulan manusia untuk salat, itu langgar. Tapi kalau masjid, namanya mulai awal membangun namanya masjid, di situ ada dua yang disunatkan, i'tikaf dan salat tahiyatul masjid. Makanya adalah orang tahiyatul masjid dilanggar, tidak? Atau tahiyatul masjid orang ini di musalla, tidak? Karena kita mulai awal membangun sudah diberi nama dengan langgar atau musalla atau surau, karena seakan-akan tempat yang dibangun ini namanya lain masjid. Tapi kalau di Arab, Mekah, Madinah, Yaman, pokoknya apabila tempat itu disalati, disembahyangi, mereka menyebutnya masjid badanaan. Kenapa? Jadi diberi nama dengan masjid supaya mendapatkan pahala i'tikaf. Dan bagi orang yang masuk pada dalam masjid itu disunatkan tahiyatul masjid. Tapi bila masuk pada dalam langgar, kadang. Kenapa jadi namanya bukan masjid, langgar? Makanya di kampung-kampung tulisnya Langgar An-Nur, Musalla Al-Hidayah, kemudian lagi Surau Hidayatullah misalnya. Karena apa? Karena penamaannya beda. Makanya bila hendak membangun satu tempat yang disebut dengan tempat ibadah, namanya aja langsung masjid, cuman gairu jami', bukan dilaksanakan sholat Jumat. Kenapa bedanya antara langgar dengan masjid gairu jami'? Tujuannya supaya kita bisa melaksanakan i'tikaf dan tahiyatul masjid. Karena apa? Karena seakan-akan orang Indonesia ini menganggap langgar itu tempat halus, padahal sunat penamaannya tetap masjid. Tapi namanya di kampung namanya masjid, abot cakawan mungkin halus gitu, maka masjid luarnya langgar-langgar, namanya. Karena kita ada tradisi memberi nama tempat untuk bersujud kepada Allah dengan nama masjid. Ribut. Masjid itu ujarnya ganal, harus besar, padahal kadang kalau ditarik itu biar masjid itu ada ukuran separuh nih aja, namanya masjid. Di sini masjid karena di ruang makan tuh masjid juga, karena di pusat pem masjid juga, di liwang lingkup nangkainya aja ibaratnya lebarnya ini masjid itu ditarik itu ada 7, di sana masjid, di sana masjid. Yang menyembahyanginya ada orang kadang mbakna bila salat 5 waktu, cuman semuanya adalah namanya masjid. Kenapa diberi nama dengan masjid? Dengan harapan bila orang itu masuk ke dalam tempat itu, dia mendapatkan pahala i'tikaf dan pahala tahiyatul masjid, salat 2 rakaat. Nah, ini tata cara yang diajarkan oleh Nabi, itu salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian lagi di antara salat sunat yang disunatkan oleh Rasulullah SAW adalah salat yang disebut dengan salat tarawih, salat malam, khusus pada bulan Ramadan. Salat tarawih ini sebenarnya jumlah salat tarawih itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak berhingga. Itu jumlah salat tarawih. Ada yang mengerjakan 11, ada yang mengerjakan 20. Cuman yang ittifaq ini sepakat para sahabat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kebanyakan mereka berpendapat ambil yang sedang itu 20 rakaat. Ini ittifaq di antara seluruh sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Berbeda dengan penduduk Madinah zaman Sayyidina Umar. Karena penduduk Mekah ini ketika mereka selesai 4 rakaat habis salat tarawih, itu mereka tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tawaf. Ketika sudah selesai tawaf, sambung lagi 4 rakaat tawaf pula sampai 20. Karena penduduk Madinah ini tidak ada tempat tawaf di kota Madinah, cuman pernah julun kebetulan membawa jemaah orang Banjar, kai orangnya bekas pensiunan, toh aja sini aku hendak tawaf di Madinah,
Ketawa ada ini kamar. Hendak tawaf di kota Madinah. Ka'bah di mana adakannya? Andakannya kaya Ka'bah itu di Makkah, belum lagi kita hanya di Madinah. Oh, kira udah sidin Ka'bah itu di Madinah andakannya. Pernah juga tamu orang ada tahu antara Makkah lawan Madinah, tahunya hendak tawaf hanya kaya tadi. Jadi tawaf, orang di Makkah tadi tawaf, bila selesai 4 rakaat tawaf, selesai 4 rakaat salat tarawih. Orang Madinah ini tidak mau ketinggalan pahala terlalu sedikit. Beda dengan orang Mekah, mereka habis salat tarawih 4 rakaat tawaf, lebih banyak mereka pahala. Zaman dulu orang bersaing dengan pahala. Kita jadikan 20 apa nang 88 aja. Nah, kita bakalah urusan pahala. Orang Madinah merasa orang Mekah ini mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang Madinah. Akhirnya orang Madinah itu salat tarawih mereka setiap 4 rakaat ditambah lagi 4. Akhirnya jumlah mereka salat tarawih 20 tambah 20 40 rakaat. Amun kita orang Banjar khususnya ketika selesai 4 rakaat kita mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau salawat ini adalah cara kita mengisi waktu antara setiap 2 rakaat ke 2 rakaat selanjutnya. Ada yang salawat, ada dengan yang namanya memuji sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tujuannya apa? Supaya membedakan jumlah rakaat untuk mengenal kita rakaat yang keberapa. Nah, jadi salat tarawih ini hukumnya adalah sunat. Yang paling afdal antara salat tarawih dengan salat isya ba'diyah, lebih afdal salat isya ba'diyah. Kita nih salat isya 2 rakaat, salat sunat isya 2 rakaat, tarawih 20 rakaat. Yang mana paling afdal? Yang paling afdal salat sunat isya 2 rakaat. Makanya salat sunat isya jangan tertinggal. Dengan sebab apa kada boleh tertinggal? Karena lebih afdal yang 2 rakaat daripada yang 20 ini. Karena salat tarawih ini disebutkan dalam satu riwayat, Nabi ini ada waktu kosong. Ketika itu beliau keluar dari rumah beliau, dari sebelah kanan, sebelah kiri, berarti lah kiri, masuk dalam masjid. Dilihat oleh para sahabat, Nabi ini salat. Ujar sahabat, Nabi salat apa nih? Waktu itu di bulan Ramadan. Akhirnya sahabat ini memanggil dengan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat itu Nabi salat. Akhirnya mereka bersab-sab di belakang Rasulullah mengikuti Nabi untuk salat sunat. 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai. Jadi malam pertama itu banyak para sahabat yang mengikuti Nabi salat. Cuman sahabat itu masih belum memberi nama itu salat apa. Cuman Nabi mengerjakannya. Masuk Rasulullah dalam rumah. Malam besoknya Nabi keluar lagi dari rumahnya, salat lagi. Banyak lagi sahabat yang asalnya 2 saf bertambah jadi 4. Sayyidina Umar ikut juga, ikut serta salat sunat tadi. Masuk lagi Rasulullah malam yang kedua. Ketika malam yang selanjutnya, malam ketiga, keluar lagi Nabi. Banyak lagi para sahabat, hampir separuh masjid salat. Karena mereka waktu itu hobi mereka adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi malam Ramadan mereka isi dengan salat sunat. Ketika malam keempat, akhirnya sahabat berjejer dudukan menunggu Rasulullah keluar dari rumah. Karena kan pintu Nabi, pintu rumah Nabi berdampingan dengan pintu masjid sebelah kiri. Akhirnya sahabat menunggu penuh masjid tadi. Sayyidina Umar, kenapa Rasulullah ini kada keluar? Maka sahabat banyak yang menunggu. Akhirnya ditunggu oleh Sayyidina Umar. Sahabat yang lain menunggu juga, menunggu mau jadi makmumnya Rasulullah ketika itu sampai besok pagi. Ketika besok pagi ujar Sayyidina Umar ketika bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kemana pian? Kami sudah banyak menunggu pian di dalam masjid, kenapa pian kada keluar? Ujar Nabi, memang sengaja aku kada keluar. Kenapa? Ujar Sayyidina Umar, sahabat yang menunggu ya Rasulullah di dalam masjid. Ujar Nabi, aku takut
Kalau salat yang 3 malam yang kita kerjakan, aku menjadi imam, kalian menjadi makmum, aku takut kalau diwajibkan Tuhan. Nah, artinya saking kasih sayangnya Nabi kepada kita, kalau sembahyang tarawih wajib ya Pak, wah 20 rakaat. Yang hari pertama mungkin rajin, hari kedua mungkin rajin, hari terakhir mungkin rajin, antaranya tuh lah hilang 20 rakaat. Apalagi kita nih banyak kesibukan siang, kayaknya gak ada kawan mengerjakan salat tarawih 20 rakaat khusus Ramadan. Maka ujar Nabi, wahai Sayyidina Umar, aku takutan kalau diwajibkan Allah di salat itu. Akhirnya mengerti Sayyidina Umar. Makanya setiap apa yang dilakukan Nabi itu semuanya mengandung hikmah dan syariah. Akhirnya ini pekerjaan setelah 3 malam tadi, para sahabat tadi ketika Nabi kada keluar, mereka salat masing-masing. Ada yang 40, ada yang 20, dan ini berkelanjutan sampai Rasulullah wafat. Disambung Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Zaman Khalifah Sayyidina Umar, jumlah salat ini habis salat Isya bulan Ramadan, kada tahu juga salat apa ngarannya. Ada yang 40, ada yang 60, masing-masing di dalam masjid mereka melaksanakan salat dengan jumlah masing-masing. Akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ayo kita kumpul berataan, kita rapat. Membicarakan apa wahai sahabat Sayyidina Umar? Kita membicarakan malam bulan Ramadan habis salat Isya itu salat apa ngarannya, kemudian berapa kita sepakati jumlah rakaatnya. Rapat para sahabat, dipilih si Fulan bin Fulan dan Sayyidina Umar, nya salat ada yang 80. Oh, Sayyidina Umar kebanyakan. Yang si Fulan berapa? 5 aja itu kada rajinan. Witir 3, 2 rakaat aja nyasar sembahyang aja itu. Si Fulan berapa? 10. Si Fulan berapa? Ujar Sayyidina Umar, kita ambil tengah. Akhirnya disepakati oleh sahabat berapa tengah nang sadang 40. Kiamat Sayyidina Umar, jangan menjadi kebanyakan. Kita memang rajinan ini, bukan kita nih rajin, umat nang setelah kita nih. Busia punya kada sembahyang. Akhirnya dipilihlah nang paling sadang, yaitu 20 rakaatan, 20 rakaat. Sepakat para sahabat, jumlahnya 20. Apa nama salatnya? Diberi nama dengan salatul tarawih. Apa kita tarawih? Tarawih ini salat santai. Happy, biasanya sembahyang happy, santai. Karena habis makan, habis salat Isya, menambah-nambah ibadah, salat santai. Tapi salat santai ini ada sebagian yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit tonton 20 rakaat. Ada itu. Ada salat ada lagi. Nang Tuhan baikkan bisa umbatan. Kenapa? Ada setrop tontongnya. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 8 sampai 10 menit selesai 20 rakaat. Iya tumaninahnya aja. Ulun melihat video itu pertama, ada kamu menurut ini ya. Kenapa? Lacuknya luar biasa. Makanya salat tarawih ini salat santai. Makanya sahabat ada yang menggawi 60, ada yang 80. Akhirnya disepakati oleh Sayyidina Umar, ambil 20. Akhirnya Sayyidina Umar, ada perkataan sini disebutkan dalam satu riwayat yang disebut dengan hadis mauquf, ni'matil bid'atu hadhihi. Ujar Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah yang tidak ada zaman Nabi, ya ini salat tarawih ngarannya. Akhirnya berjalanlah salat tarawih 20. Tersebarlah seluruh dunia Islam, Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Mesir, Palestina, semua tersebar jadi 20. Tapi ketika itu 20 diterima oleh orang-orang Makkah, ujar orang Makkah, kami kadang merasa afdal aman 20 aja, kesedikitan. Akhirnya ditambah mereka disebut dengan tawaf. Habis 4 rakaat tawaf. Tawaf ini kalau orangnya berjajar, ada jalan. Tapi kalau orangnya kada tapi banyak, nyampe salat tarawih. Akhirnya setelah itu ujar orang Madinah,
Kami melihat ketika sampai kami ke kota Mekah, kami melaksanakan tawaf. Kenapa orang-orang Mekah ini jumlahnya tidak 4 mereka tawaf? Akhirnya orang Madinah ditambahinya lagi menjadi 40. Makanya mazhab Imam Malik, mereka mengharuskan salat tarawih itu 40 rakaat. Kita nang mana nang kita pilih? Hari 8 aja. Nang ringan aja, nang 8 aja. Lihat makmum. Malam ini 20. Asalnya makmumnya 20 rakaat. Wah, sekalinya malam besoknya timbul berdua aja lagi. Jangan berdua. Mam, aku request nang 8 aja nang malam ini. Ada kawan nang 20. Nah, itu kita makin berkurang kualitas ibadah kita 8. Boleh ada 8, boleh juga. Memang jumlah dari awal muasalnya salat tarawih itu kada tertentu. Nah, jadi ujar Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, hadisnya salat tarawih tadi, barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni Tuhan dosa-dosanya. Inilah harapan kita salat tarawih itu. Jadi salat tarawih itu harapannya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan di Saudi pian. Amun di Saudi sebelum corona mereka salat tarawih 20 dengan membaca Al-Quran kurang lebih sekitar 1 lembar atau kurang sedikit 20 rakaat. Bawas semua tarawihnya. Setelah corona tahun 2021 mulai ada perubahan salat tarawih rakaatnya. Berapa di Saudi salat tarawih jumlah rakaatnya 10. Dengan witir 13 dan tidak diberitahu ini witir ke tarawih kan. Jadi kita mengetahuinya ini salat witir atau bukan salat witir di ayatnya. Bila imam sabbihisma rabbikal a'la, oh berarti ini salat witir. Karena di Saudi kan ada diberitahu lagi, wah ini witir kan. Dan mereka ini salat tarawihnya yang 10 tadi tambah dengan 3 witir itu sambung terus. Habis salam ada dan baca salawat lawan Nabi kan. Jadi habis salam Allahu Akbar, yang penting baca ayat. Dan mereka ini yang dibaca itu lebih daripada 1 lembar bacaan Al-Qur'annya. Nah, dan setiap malam orang Saudi itu mereka pakai qunut ketika salat witir. Makanya kadang orang kita nih datang ke Mekah salat tarawih di Mekah atau di Madinah ini sama. Karena apa sama? Karena kesepakatan antara para imam-imam yang berada di Mekah dan di Madinah. Jadi jumlahnya 13. Namun kita di sini kan 8. Paling sedikit kan salat tarawih 8 tambah witir 3 11. Namun di sana 13. Jadi kadang jemaah ini niatnya salat tarawih padahal itu adalah sudah salat witir, tapi kunutnya lebih pada setengah jam. Angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Sudah nah, berapa kali sudah angkat nah, panat turun pulang 20 menit kunutnya aja. Coba kita di sini berkunut 20 menit, makmumnya munduran. Doanya panjang benar, luar biasa. Itu kalau di Saudi adat mereka. Karena memang pada dasar awalnya tadi salat tarawih ini ada ketentuan dari Rasulullah jumlah bilangannya. Cuman pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi fadilatnya diampuni Tuhan dosa-dosanya selama dia beribadah setelah salat Isya, salat tarawih. Kemudian lagi di antara sunat sembahyang yaitu al-idani, sembahyang hari raya. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Dosa kita meninggalkan kalau menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunat muakkad saja. Boleh Nabi bilang salat hari raya? Boleh. Salat raya. Dan salat hari raya ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sampai beliau meninggal dunia.
Jadi salat Id ini, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai beliau wafat. Artinya salat ini adalah salat sunat muakkad, sangat luar biasa fadilatnya. Makanya bila kita jauh dari kampung, entah sekolah misalnya, banyak kadang kalau kita sekolah, kayak kami di Yaman 5 tahun kan, ada salat Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya bila ada salat Idul Fitri dan Idul Adha pisah dari kampung, kadang mendengar takbiran, nah kayak seorang ini dibuang dalam satu negeri. Karena apa? Karena rasa rindu dengan kampung halaman itu luar biasa. Hubungan batin kita dengan kampung itu ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Idul Fitri kan kita sembahyang hari Idul Fitri dengan orang-orang jiran-jiran kita, orang terdekat kita. Setelah selesai kita makan ketupat sama-sama misalnya, kemudian kumpul dengan keluarga. Kita dalam satu tempat yang jauh dengan mereka, tidak melaksanakan salat Idul Fitri atau melaksanakan Idul Fitri juga, tapi jauh dari kampung, rasanya itu beda. Rasa hubung hati batin kita nih, rasa ada yang kosong ketika kurang ketika salat Idul Fitri. Maka salat Idul Fitri membekas di dalam hati kita. Makanya orang nih, kita misalnya di Yaman, posisi keluarga kita di rantau, kada salat Idul Fitri atau salat Idul Fitri juga, maka rasanya itu ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Kenapa? Karena memang ajaran Nabi, al-idani wajibani ala kulli halimin min dzakarin aw unsa. Ujar Nabi, salat Idul Fitri itu keharusan laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam satu daerah, sebagian daerah salat Idul Fitri itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi ada sebagian kampung yang cuma laki-laki, perempuan kada empatan. Nah, kalau di Saudi mereka melaksanakan salat Idul Fitri itu, Idul Adha sama seperti kita. Cuman ketika kita jauh dari kampung kita ini merasa ada yang hilang. Kenapa? Karena memang syariat Nabi melaksanakan salat Id. Kemudian hadis yang terakhir ada daripada Zaid bin Thabit. Ujar Zaid bin Thabit, ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salatihi fi masjid hadha illa al-maktubata. Ujar Nabi, salat salah seorang kita nih di rumah kita seorang itu lebih afdal daripada salat di masjidku, ujar Nabi, kecuali salat berjamaah, salat 5 waktu. Jadi apabila kita sudah selesai, ini tata cara yang disebutkan di dalam hadis ini, selesai melaksanakan salat, afdalnya sembahyang sunat itu di rumah. Timbul pertanyaan, sembahyang sunat itu lebih afdal di masjid atau di rumah? Dalam hadis Nabi menyebutkan lebih afdal salat sunat itu di rumah. Kenapa lebih afdal salat sunat di rumah? Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa arti kuburan? Itu rumah yang tidak pernah dijadikan tempat salat beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita nih hendak salat ba'diyah misalnya, atau salat qabliyah, nang paling afdal di rumah. Itu tata cara yang diajarkan oleh Nabi khusus untuk salat sunat. Malah dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa salat 2 rakaat di tempatnya, di rumahnya, fi khala'in, dalam keadaan tersembunyi, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah dengan para malaikat, dicatat dirinya kutiba lahu bara'atun minan nar, dicatat terlepas daripada azab api neraka. Makanya bagus untuk salat sunat di rumah. Tapi kalau seandainya habis salat isya, kayaknya sembahyang sunatnya di rumah aja, datang ke rumah melihat TV sekalinya sampai subuh, baik sembahyang sunat di masjid. Nah, tapi kalau seandainya orang ini habis salat isya mampu melaksanakan salat sunat di rumah, lebih afdal di rumah. Karena setiap rumah yang dijadikan salat, yang dijadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
di situ rahmat Tuhan selalu turun. Makanya hadis banyak menyebutkan yang paling awal ujian Nabi adalah salat sunat itu di dalam rumah untuk salat sunat. Allahumma firli dhunubi wa khataya kullaha. Ujian Nabi, Allah ampuni dosa-dosaku dan kesalahanku semuanya. Jadi Nabi ini sangat menekankan kepada para sahabat, apabila ujian Nabi kalian salat sunat paling awal di rumah. Contoh kita misalnya hendak melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, salat sunatnya di rumah. Qabliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya, qabliyah asar sembahyang sebelum asarnya, sembahyang sunat maghribnya paling afdal di rumah. Tapi salat berjamaah tetap di dalam masjid. Makanya yang paling nyaman untuk kita hidup di satu kampung yang kampung itu ada tempat beribadah kepada Allah, masjid atau langgar atau musalla. Kenapa? Karena di situ syiar Islam ada. Coba kita bayangkan, kita tinggal dalam satu rumah, masjid kadada, langgar kadada, musalla kadada. Hendak buka puasa tuh bingung. Jam 7 sudah kadada bunyi daun, kadada bunyi serine. Jam 7 buka puasa setiap tahun. Kenapa jadi jam 7? Kada wani berbuka puasa kalau belum masuk waktunya. Makanya paling mudah, paling nyaman tuh kalau kita tuh tinggal dalam satu tempat, satu kampung. Di kampung tuh ada langgar atau masjid. Kenapa demikian? Karena disitulah syiar Islam dan membuktikan bahwasanya banyak di sana orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paling afdalnya salat sunatnya di rumah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tarzuqna fahman istiqamah 'ala wajhina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.